resah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kami seluruh kru Lokan Sport mengucapkan turut berduka cita dan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas terjadinya insiden di pertandingan antara Arema melawan Persebaya yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Ya, semoga para korban jiwa mendapat tempat di sisi Tuhan dan seluruh korban cepat pulih, dan bagi keluarga yang anaknya atau saudaranya belum mendapatkan kontak untuk segera mendapat kabar baik. Amin. Ya, sekali lagi kami turut berduka cita, semoga ini yang terakhir. Amin. Pik, Ya, menurut lu apa yang lu tahu, Pik, soal tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang kemarin, Pik? gua nonton pertandingan ini ya, Ray. 90 menit berjalan seru. Ya memang ya pertandingan layaknya derby lah ya. Cuma masih dalam batas normal. Sempet ada clash antar pemain, tapi memang ya pertandingan biasa, cuma hasilnya nggak bisa diterima tuan rumah. Iya. Jadi ya berujung kisruh lah. Cerita rivalitas antara Arema dan Persebaya ini kan bukan cerita baru ya, Pik ya. Ya. Dalam persepak bola nasional kita kan, tapi dengan berakhirnya kayak gini, kita semua bener-bener kaget. Terus Ya. yang jadi janggal kan kick off-nya ini ya, Roy. Kenapa pertandingan besar derby Jatim ini Arema Persebaya yang udah kita tahu rivalitasnya kan ya? Iya betul. Kenapa kick off-nya jam 8 malam kan? Ya harusnya nggak terjadilah. Ya ini juga kan yang jadi pertanyaan banyak orang. Ya betul. Dan berita ini juga udah menyebar luas, dan bahkan beberapa klub Eropa ya mengucapkan belasungkawa mereka atas terjadinya ini semua. Sampai Minggu sore, korban meninggal mencapai 174 jiwa. Ini tragedi kelam ya, Roy. Buat wajah sepak bola kita kan. Bahkan korban tragedi Kanjuruhan Malang ini melebihi tragedi yang pernah terjadi di Inggris, melebihi tragedinya Hillsborough 33 tahun silam yang menewaskan 99 supporter. Tapi gue mau bacain lah ini versi lain ya. Iya, boleh. Versi lain ini gue ngutip dari CNN. Jadi ini versinya Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Jadi menurut versi mereka ini korban di Kanjuruhan mencapai 448 orang. Dan hasil akhir dari korban yang sudah diverifikasi semua pihak termasuk Polri yang penyelenggara ada 448 korban. Rinciannya 125 orang meninggal dunia, 302 orang mengalami luka ringan, dan 21 orang menderita luka berat. Jadi versinya Menteri PMK ini yang meninggal 125 orang korban jiwa. Sempat ada berita 180, jadi itu ada pencatatan ganda, jadi maka bisa sampai double. Tapi ini sekali lagi versi Menteri PMK sampai hari Senin ini ya. Sampai hari ini kita tag hari Senin ya ini. Kita tag hari Senin ini versinya Menteri PMK, sekali lagi korban 125 korban jiwa. Jadi Pik,
Siapa yang paling bertanggung jawab atas tragedi ini, Pik? Kompleks sih sebenarnya kalau kita ngomongin masalah ini ya. Pertama, pihak keamanan udah meminta kalau laga ini harusnya dimajuin jadi sore. Tapi sayangnya ada beberapa pihak yang juga kekeh bahwa nggak apa-apa ini dilaksanakan jam 8 malam. Karena mengingat supporter Persebaya Bonex nggak hadir ke lapangan. Padahal kick off dimajuin jadi sore kan ada faktor meminimalisir terjadinya kejadian ya, Pik ya. Ya kan? Iya. Apa namanya, kerusuhan dan keamanan itu jauh lebih Pasti. keamanan itu pasti lebih gampang lah, ya kan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya pihak keamanan juga nggak 100% bener ya Ray. Gua nggak ngerti gimana ceritanya gas air mata itu bisa ditembakin, khususnya ke arah tribun kan. Ya masa yang awalnya tenang-tenang aja, mereka ngerasa aman di tribun, tapi ditembakin air mata kan justru efeknya bikin panik dan pecah konsentrasi mereka yang akhirnya mereka di tribun ngalamin gangguan kesehatan. Iya. Dan sepengetahuan Pak, penggunaan gas air mata di stadion itu dilarang sama FIFA. Dilarang FIFA itu. Gua sempat lihat wawancara ya Ray, seorang petinggi PSSI sama satu berita. Jadi intinya mereka bilang gini, kalau PSSI itu nggak mencampuri urusan keamanan di lapangan. Harusnya menurut gua nih ya, harusnya kan PSSI ini ngasih tahu ABCD ke pihak keamanan apa yang harus dilakukan kalau terjadi ini itu hal-hal yang diinginkan lah pokoknya. Tapi ini enggak. Jadi ya PSSI aja, keamanan aja. Jadi mereka tuh enggak intinya lah PSSI itu nggak tahu keamanan itu harus berbuat apa yang harusnya ada di standarnya FIFA. Harus udah ada SOP soal pengamanan di lapangan tuh udah jelas lah di FIFA ada. Tapi di stadion disamain sama di area terbuka. Itu yang salah menurut gua. Padahal di tribun itu setahu gue banyak anak-anak, banyak perempuan yang ikut nonton dan menurut gua mereka justru ngerasa safety di sana sih. Menurut gua. Iya, sebelum akhirnya ditembakin gas air mata yang justru bikin semua ini jadi carut marut dan kalang kabut semuanya jadinya. Dan yang bikin gatal hati ini kan Roy ya, ketika kick off dimulai jam 8 ya waktu Indonesia Barat. Indonesia Barat loh. Gimana kalau teman-teman kita di Bali yang masuk waktu Indonesia Tengah ya kan? Apalagi yang di timur beda 2 jam. Jadi ini kan bukan soal derby aja ya kan, tapi juga soal waktu istirahat pemain. Betul juga, pemain juga udah ngeluh sih Pik soal masalah jam kick off ini ya kan. Bahkan pemain gue dengar baru bisa tidur tuh subuh, ya kan. Supporter juga udah capek kali mereka ngeributin jam kick off. Besokannya kan ada yang sekolah, ada yang kerja dan sebagaimana. Ya banyak lah ya kan pengeluhannya mereka. Ya inilah ya kalau liga diurus dengan banyak kepentingan Pak. Iya betul sih Pik. Jadi intinya kita nggak bermaksud nyalain siapapun ya di sini ya Pik ya. Ini jadi tanggung jawab kita semua sih. Kita sebagai supporter juga kedepannya harus lebih dewasa lagi menerima hasil dari apapun itu ya kan. Yang diraih tim itu menang kalah ya udah biasa lah ya. Kita harus menerima semuanya. Iyalah, kalah di derby ya bukan satu aib. Kehilangan 3 poin juga kan bukan akhir dari segalanya kan ya. Ya justru inilah yang jadi esensi dari nilai sepak bola ya. Gimana kita bisa nerima kekalahan dengan lapang dada. Dan untuk semua stakeholder juga harus bebenah ya. Evaluasilah besar-besaran menurut gua. Hentikan dulu semua pertandingan-pertandingan sampai waktu yang belum bisa kita tentukan. Sampai kapanpun itu ya, sesuai arahan dari presiden ya Pik ya. Ya terakhir lah ya. Please banget ya. Please banget nih buat para politisi udah deh jangan jangan dijadikan tragedi ini sebagai kampanye dadakan, kampanye colongan. Udahlah hal-hal kayak gini lu pasang
bela sungkawa tapi foto lu segede gaban, Ya. percaya deh itu nggak bakal naikin nama lu. Betul. Udahlah, tragedi gini jangan ditunggangin kampanye politis. Pikirin dulu lah ya. Ya. Sekali lagi kami turut berduka cita atas insiden ini. Dan semoga ini jadi yang terakhir di persepak bolaan kita.